Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ari Purnomo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review mengenai ujian praktikum jaringan komputer dasar, yang dimana di sini kita membuat suatu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di dalamnya kita sudah membuat yang pertama itu subnetting, yang kedua itu VLAN, yang ketiga itu routing, yang keempat itu adalah NAT. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa setiap perangkat atau komputer yang terhubung ke dalam suatu jaringan itu harus atau memerlukan yang namanya IP address. Nah, agar si alamat IP tersebut tidak bentrok atau tidak sama satu sama lain, maka diperlukan yang namanya subnetting. Oke. Di ujian kali ini kita melakukan subnetting menggunakan metode PLSM. Sebenarnya metode PLSM itu udah banyak digunakan ya teman-teman. Kenapa? Karena tidak semua network memiliki atau memerlukan jumlah host yang sama. Nah, gitu. Dengan metode PLSM ini juga kita lebih irit dalam penggunaan IP address karena disesuaikan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan, sehingga kita dapat meminimalisir jumlah host yang terbuang dari suatu subnet. Tuh. Langsung aja nih. Di sini kan kita membuat tabel PLSM yang dimana dengan alamat IP utamanya itu 88.61.192.0/23. Dengan kebutuhan device-nya itu ada server itu paling banyak, kita urut nih, mulai dari dengan kebutuhan hostnya itu yang paling terbanyak. Yang pertama itu yaitu server memiliki kebutuhan host sebanyak 120, kemudian VLAN 50, kemudian ke VLAN 20 kebutuhannya itu 25 gitu. Kemudian router kebutuhannya 2, seterusnya. Setelah kita mengetahui kebutuhannya, nah kita cari tahu nih prefix berapa yang memiliki kapasitas host itu memenuhi syarat 120. Nah, di sini kita dapatkan /25 atau prefix 25, yang dimana kapasitas hostnya itu sama dengan 126 host. Nah, jadi cukup untuk server, untuk kapasitas server. Yang kedua, si VLAN 10 dia membutuhkan kapasitas host itu 50. Kita cari prefix berapa yang memiliki kapasitas hostnya itu 50. Nah, yang paling mendekati itu adalah /26. /26 ini memiliki jumlah host sebanyak 62. Selanjutnya itu VLAN 20. VLAN 20 dia memerlukan jumlah hostnya itu sebanyak 25. Nah, jadi kita harus mencari lagi nih prefix berapa yang memerlukan atau yang memenuhi syarat untuk 25 host. Nah, kita dapatkan di sini adalah prefix /27. Yang dimana kebutuhan hostnya itu adalah 30 host. Nah, walaupun di sini kan ada lebihnya nih, walaupun dia lebih, tapi kan ini adalah yang paling mendekati, tidak kurang dan juga tidak lebih terlalu banyak. Itu, teman-teman. Oke. Lanjut ke bagian sebelah kanan, yaitu kita melakukan VLAN. Nah, setelah kita menerapkan seluruh alamat IP tadi ke semua perangkat, kita konfigurasi nih, kita akan apakan si jaringan ini. Nah, di sini kita melakukan yang namanya VLAN. Sebelah kanan sini kita melakukan, sebelah kiri ini kita melakukan VLAN. Nah, VLAN itu apa sih? Jadi VLAN ini adalah Virtual Local Area Network, yang dimana berfungsi untuk membuat pengelompokan network pada suatu switch yang sama. Nah, kapan sih kita membutuhkan VLAN gitu? Jadi misalkan kita contohkan aja, misalkan dalam suatu kantor ini memiliki beberapa bagian, ada bagian A dan bagian B. Nah, kedua bagian tersebut tidak boleh saling terhubung atau tidak boleh memiliki
subnet yang sama. Nah, di sini VLAN dibutuhkan. Kemudian perangkat apa aja sih yang sudah bisa menggunakan VLAN? Jadi VLAN di sini dia sudah bisa digunakan oleh perangkat yang sudah manageable. Maksudnya di sini adalah switch manageable ataupun router gitu. Nah, selain itu seperti switch unmanageable ataupun hub itu nggak bisa menggunakan VLAN. Oke, langsung aja di sini kita lihat lagi kode program yang ada di routernya. Nah, kode program atau konfigurasi yang ada di router ini, maaf. Jadi konfigurasi yang ada router ini, kita lihat bahwa di sini ada yang namanya encapsulation.1q. Nah, encapsulation.1q ini adalah sebuah standar protokol yang dimiliki oleh VLAN. Itu teman-teman. Nah, kemudian ke bawahnya ini ada yang namanya IP DHCP pool. IP DHCP pool ini berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke si VLAN tersebut. Kan di sini LAN 10 berarti dia untuk VLAN 10. Kalau ini kan untuk VLAN 10 dia berarti memberikan alamat IP secara otomatis ke VLAN 20 gitu. Oke, lanjut kita lihat konfigurasi yang ada di switch. Nah, konfigurasi yang ada di switch ini adalah seperti ini teman-teman. Nah, di switch ini ada yang berbeda. Yang pertama ini ada mode akses dan juga mode terang. Apa sih fungsinya? Jadi si fungsinya ini, kalau mode akses ini untuk port yang hanya memiliki satu VLAN saja. Nah, sedangkan untuk mode terang ini dia digunakan untuk port yang memiliki jumlah VLAN lebih dari satu. Contoh kan dari sini, dari switch ini ke si PC ini, si klien, dia hanya menggunakan satu VLAN saja, VLAN 10. Misalkan ini VLAN 10 berarti ke satu port kan, jadi VLAN 10 aja. Nah, maka dia menggunakan mode akses. Nah, kalau dari switch ini ke router atau switch ini ke switch sebelah sini lagi, dia menggunakan yang namanya mode terang, karena di sini dia menghantarkan atau mengirimkan dua VLAN sekaligus. Di sini kan ada VLAN 10 dan VLAN 20, dia mengirimkan ke sini. Nah, mungkin segitu. Nah, tadi apa sih VLAN fungsinya? Jadi untuk memisahkan kan, dalam satu switch ini untuk memisahkan si bagian A dan bagian B untuk dia saling terhubung. Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat hasilnya. Nah, pilot. Jadi si VLAN 10 ke VLAN 20 ini tidak dapat saling terhubung gitu dengan menggunakan VLAN. Akan tetapi dengan menggunakan VLAN, walaupun dia beda switch tapi masih dalam satu VLAN, nah maka dia akan bisa saling terhubung. Nah, sukses. Oke, itu teman-teman. Kan tadi kita memberikan alamat IP nih. Di si router ini memberikan alamat IP ke masing-masing VLAN. Kita lihat berapa IP yang didapatkan oleh ini. Oke. Untuk VLAN 10 ini kita mendapatkan IP 8861.192.130. Ya. Sedangkan untuk VLAN 2 kita mendapatkan IP sebanyak 8861.192.195 gitu. Dah. Lanjut, setelah kita melakukan konfigurasi VLAN di PC ini, di simulasi kali ini, nah kita lanjut nih melakukan yang namanya routing. Jadi routing, apa sih itu routing? Routing adalah proses pemilihan jalur yang harus dilalui oleh paket. Di sini kita menggunakan routing, dua buah routing. Yang pertama itu routing IGRP, yang dimana routing IGRP ini adalah protokol perutuhan interior yang digunakan dalam organisasi untuk perutuhan antar lantai atau sekitar kampus. Jadi si IGRP ini digunakan untuk lokal, intinya dalam satu gedung gitu, misalkan antar lantai
dia memiliki beberapa router untuk digabungkan, dan dia menggunakan EGRP. Kemudian satu lagi kita menggunakan yang namanya BGP. Apa itu BGP? Jadi BGP ini adalah peruteran eksterior yang digunakan oleh ISP dan perusahaan besar untuk peruteran antar router tepi atau pembatas. Jadi si BGP ini dikenal juga sebagai protokol internet karena disitulah dia digunakan gitu. Jadi kan kalau tadi itu hanya lokal, jadi hanya dalam satu gedung aja gitu menghubungkannya. Nah, untuk si BGP ini dia cakupannya lebih luas. Misalkan nih dari kampus D, kita misalkan Gunadarma aja ya. Ini ke Gunadarma kampus D yang ada di Depok, kita menghubungkan ke Gunadarma kampus J1 atau Kalimalang gitu. Nah, dan dia menghubungkan juga nggak pakai kabel ya, jadi dia pakai internet gitu teman-teman. Kemudian perbedaan dari EGRP dan BGP ini yaitu dari segi konfigurasinya. Kalau si EGRP ini konfigurasinya itu lebih sederhana, dan juga BGP ini konfigurasinya itu agak sedikit lebih rumit. Kita lihat aja perbandingannya nih. Kita lihat perbandingannya ya. Nah, perbandingannya ini kalau dari EGRP sendiri, dia itu hanya memasukkan alamat network yang terhubung ke routernya saja. Jadi misalkan di sini kita menggunakan router yang ini, router 1. Nah, maka si EGRP ini hanya memasukkan router atau jaringan yang terhubung ke si routernya saja. Contoh di sini misalkan 88. Networknya itu 8861.192.148.248. Nah, network yang dimasukkan ini adalah si ini, kemudian yang sebelah kanan. Nah, itu adalah routernya saja yang dimasukkan. Networknya saja yang dimasukkan. Nah, tapi kalau si bagian BGP ini, dia harus memasukkan yang namanya network dan juga neighbor. Kan kalau tadi kan si EGP networknya aja. Nah, kalau di BGP itu kita memerlukan network, neighbor dengan autonomous sistemnya. Kita membuat autonomous sistemnya dulu. Lanjut, setelah kita konfigurasi, nah keduanya kita konfigurasi. Nah, yang terakhir itu bagaimana nih cara menghubungkan si router BGP dan juga EGRP. Yang harus kita lakukan itu menggunakan protokol redistribute. Nah, kita lihat dulu codingannya. Sini. Kenapa kita melakukan redistribute? Karena kita akan meredistribusikan si BGP ke EGRP dan EGRP ke BGP. Kemudian di sini kan ada nih redistribute BGP 300 metrik. Nah, untuk melakukan redistribute dari EGRP ke BGP sendiri, dia memerlukan yang namanya metrik. Nah, metriknya itu udah ditetapkan gitu. Jadi kalau dari EGRP ke BGP ini udah ditetapkan 100, 1, 255, 1,
1500 ya gitu. Nah, dengan melakukan routing seperti ini, maka kita sudah dapat menghubungkan antara router BGP dan juga router EGRP. Kita lihat simulasinya dari BGP ke si EGRP. Nah, successful berarti penghubungan antara peredistributan yang dilakukan oleh BGP dan EGRP ini sudah berhasil dilakukan. Yang terakhir, kita ini melakukan yang namanya NAT overloading. Nah, yang dimana beberapa IP privat itu dapat mengakses satu alamat IP publik yang sama. Nah, kemudian pada akhirnya dengan menggunakan NAT ini membuat alamat IP publik tidak dapat mengakses alamat IP privat, sedangkan alamat IP privat itu dapat mengakses alamat IP publik. Kita lihat di simulasinya aja. Nah, si NAT ini kita tempatin di tengah-tengah nih antara router BGP dan juga yang EGRP. Kenapa? Karena kita akan menjadikan yang namanya si BGP ini sebagai internet dan si EGRP ini sebagai privat atau jaringan kita gitu. Oke, di codingannya sendiri, kita lihat codingannya sendiri, ada IP NAT inside permit, ada access list 1 permit. Nah, yang dimana access list 1 permit ini digunakan untuk membuat si IP itu menjadi IP privat. Yang di sini kan yang dijadikan IP privatnya itu adalah IP VLAN 10 dan juga VLAN 20. Jadi, untuk IP yang di public atau yang di internet itu tidak dapat langsung mengakses ke IP kita gitu. Kemudian untuk si decodingan integer SE0/0/0 ini, nah ini kan bagian port yang menuju ke si VLAN. Nah, maka di sini kita buat lagi IP NAT inside. Nah, membuat si port ini untuk menjadi si port ini privat gitu. Nah, sedangkan untuk SE001 kan dia menuju ke si BGP gitu. Nah, dia dijadikan sebagai IP luar atau IP public gitu. Nah, kita langsung melihat hasilnya. Setelah menggunakan NAT ini, kita akan melakukan ping ke si VLAN 10. Ping 61 30. Nah, di sini didapatkan IP-nya itu nggak langsung ke si IP tujuan, akan tetapi dia itu dialihkan itu ke IP yang tadi kita jadikan inside. Nah, yaitu IP pada port SE00 di router 2 itu. Kita lihat SE00. Nah, di sini IP yang kita dapatkan itu IP si router yang tadi kita jadikan inside gitu, teman-teman. Kemudian kita tes lagi nih dari si VLAN-nya akses ke si server. Nah,
Untuk yang di VLAN ke server, dia langsung nih, dia nyari alamat si server, dia langsung dapat alamat server, nggak dialihkan dulu ke alamat si port router yang kita jadikan NAT gitu. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.